Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan suatu materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang tradisi Islam Nusantara. Nah, sebelumnya kami mau memperkenalkan tim kami dulu. Ada Agil Nur Yusuf dengan nomor NIM 201180254. Lalu ada juga Alda Ismi Azizah, yaitu saya sendiri, dengan nomor NIM 201180264. Dan ada juga Ainun Hasanah dengan nomor NIM 201180282. Selanjutnya kita bahas peta perjalanan kita dulu ya. Ini petanya. Pertama-tama, kita akan mempelajari tradisi Islam Jawa. Lalu, kita juga mempelajari tradisi Islam Melayu. Dan yang ketiga, kita pelajari juga tradisi Islam Minang. Hola! Sebelum kita belajar dan masuk pada peta perjalanan kita belajar arti tradisi dulu yuk. Tradisi diartikan sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang sejak lama dan menjadi bagian dari suatu kehidupan atau ciri khas kelompok masyarakat. Nah, jadi tradisi itu adalah suatu kegiatan yang sudah dilakukan dari nenek moyang kita dulu dan diwariskan secara turun-temurun. Biasanya berupa suatu perayaan atau kegiatan yang dilakukan pada hari-hari tertentu. Oke, kita masuk ke peta kita yang pertama ya. Tradisi Islam Jawa. Nah, ini dia tradisi Islam Jawa. Kita buat 2 part ya. Kita bahas dari part 1 dulu. Yang pertama ada tahlilan. Apa sih tahlilan? Kita pasti nggak asing ya dengan tahlilan. Tahlilan itu adalah suatu kegiatan dengan tujuan untuk berdoa kepada Allah secara bersama-sama. Nah, biasanya dilakukan dengan membaca surat Yasin dan beberapa surat atau ayat pilihan lainnya. Diikuti juga dengan kalimat-kalimat tahlil dan ditutup dengan doa. Selanjutnya ada sekaten. Sekaten ini disebut juga dengan syahadatain atau 2 syahadat. Sekaten adalah tradisi membunyikan musik gamelan milik keraton. Pertama kali terjadi di Pulau Jawa. Nah, sekaten ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Setiap kali Sunan Bonang membunyikan gamelan diiringi dengan lagu-lagu yang berisi tentang agama Islam, serta setiap pergantian pukulan gamelan diselingi dengan membaca syahadatain. Yang pada akhirnya tradisi ini disebut dengan sekaten atau syahadatain. Nah, yang selanjutnya ada grebek. Apa ya grebek itu? Grebek adalah sebuah pesta yang diadakan untuk memperingati datangnya hari-hari spesial dalam Islam. Nah, grebek itu adalah tradisi Jawa untuk mengiring para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1. Grebek ini dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat, misalnya menikahkan putra mahkotanya. Grebek ini dilaksanakan 3 tahun sekali atau dalam 1 tahun ada 3 kali, yaitu yang pertama ada grebek Pasa Syawal dilaksanakan setiap 1 Syawal bertujuan untuk menghormati bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Yang kedua ada grebek besar dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah untuk merayakan hari raya kurban. Dan yang ketiga ada grebek Maulud setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain kota Jogja, yang menyelenggarakan pesta grebek adalah Solo, Cirebon, dan Demak. Oke, selanjutnya ada takbiran. Wah, kita pasti udah sangat hafal sekali apa itu takbiran. Takbiran adalah dengan mengumandangkan suara-suara takbir bersama-sama di masjid, musola, ataupun berkeliling kampung. Nah, takbiran ini biasanya dilakukan pada malam Syawal 1 Idul Fitri
atau juga bisa diucapkan pada malam sebelum perayaan Hari Idul Adha. Lalu ada juga tanggal Hijriyah, yaitu penanggalan yang menggunakan perputaran bulan. Nah, masuknya Islam ke Indonesia ini secara tidak langsung membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Agama Islam menggunakan perputaran bulan, sedangkan kalender sebelumnya menggunakan perputaran matahari. Jadi, di sini ada perbedaan nama dari kalender Hijriyah atau bulan dalam Islam dengan bulan dalam Jawa. Misalnya ada Muharram, yaitu dengan nama Suro, Safar dengan nama Sopar, Rabiul Awal yaitu Mulut, Rabiul Akhir Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir juga sama, Jumadil Akhir. Lalu bulan Rajab disebut dengan Rajab, Sya'ban dengan Ruah, Ramadan dengan bulan Poso, Sawal dengan Syawal, Zulqa'dah dengan Kapit, dan yang terakhir ada Zulhijjah dengan bulan besar. Selanjutnya ada selikuran. Selikuran ini maksudnya adalah suatu tradisi yang diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Nah, acaranya apa aja nih? Sebenarnya acara selikuran ini tidak jauh beda dengan tahlilan, yaitu dengan membaca Quran, qiraah, tausiah, zikir, istighfar, dan doa. Bedanya kalau tahlilan itu biasanya tidak ada tausiahnya, tapi kalau selikuran itu ada tausiahnya. Dan selikuran hanya diselenggarakan pada setiap malam tanggal 21 Ramadan, tanpa adanya hajat-hajat tertentu seperti tahlilan. Kita beralih ke part yang selanjutnya ya. Ini adalah tradisi Islam Jawa part 2. Ada mengenan atau disebut juga dengan dandangan, yaitu sebuah upacara untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kegiatan utamanya adalah menabuh beduk yang ada di masjid sebagai tanda bahwa esok sudah memasuki bulan Ramadan dan semua wajib melaksanakan puasa. Upacara ini terpelihara di antaranya di daerah Kudus dan Semarang. Lalu ada juga suranan atau suronan. Nah, suronan ini artinya dalam penanggalan Islam adalah bulan Muharram. Pada bulan tersebut, masyarakat berziarah ke makam wali. Lalu mereka juga membagikan makanan khas berupa bubur sura yang melambangkan tanda syukur kepada Allah. Yang selanjutnya ada nyandran. Nah, istilah ini berasal dari kata sadran. Dalam bahasa Jawa artinya ziarah atau nyekar. Dan dalam bahasa Kawi kata srada artinya upacara peringatan hari kematian seseorang. Nyandran adalah tradisi Jawa yang bertujuan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka dengan melakukan ziarah kubur dan mendoakan arwah mereka. Di daerah lain nyandran diartikan sebagai bersih makam para leluhur dan sedulur atau saudara. Kemudian bersih desa yang dilakukan dari pagi sampai menjelang zuhur. Biasanya kalau pada praktiknya nyekar itu bisa dengan membersihkan kuburan orang tua atau saudara yang dituju, lalu mengirimkan doa kepada arwah mereka. Oke, selanjutnya ada juga lebaran ketupat. Pasti kita nggak asing ya. Lebaran ketupat ini disebut juga dengan Ba'da Kupat, yaitu dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Idul Fitri. Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dan janur atau daun kelapa yang masih muda dan dibentuk seperti bentuknya belah ketupat. Kita pasti tahu deh dalam matematika ada bentuk belah ketupat. Nah, seperti itu. Selain itu, ketupat juga memiliki banyak filosofi loh. Kapan-kapan kita bahas ketupat ya. Lalu yang terakhir ada grebek maulud. Sebenarnya grebek maulud ini bagian dari grebek yang tadi ada di part 1. Bedanya, kalau di part 1, grebek itu kita jelaskan dalam istilah yang masih umum. Kalau ini grebek maulud.
yaitu puncak peringatan Maulud pada malam tanggal 11 Rabiul Awal berupa pembacaan riwayat Nabi dan ceramah agama. Nah, kita udah selesai nih dengan tradisi Islam Jawa part 1 dan part 2. Nah, di slide berikutnya ini adalah gambar dari salah satu tradisi, yaitu menyambut Tahun Baru Islam dalam penanggalan Hijriah. Oke, kita beralih ke peta yang selanjutnya ya. Peta yang kedua yaitu tradisi Islam Melayu. Wah, ini dia nih tradisi Islam Melayu. Yang pertama, kita bahas petang megang ya. Nah, tradisi ini diawali dengan ziarah ke berbagai makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting. Tradisi ini memiliki arti sesuai dengan namanya. Kata petang berarti sore dan waktu dilaksanakan tradisi ini memang sore hari. Sedangkan megang di sini adalah memegang sesuatu yang juga dapat diartikan dengan memulai sesuatu. Hal ini sesuatu tradisi yang diadakan sebelum Ramadan dan ingin memulai sesuatu yang baik dan suci, yaitu puasa. Jadi, sebelum memulai puasa, biasanya masyarakat Riau ini memulainya dengan tradisi petang megang, yaitu mengunjungi makam-makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting di Riau. Selanjutnya ada Barzanji. Nah, tradisi ini merupakan tradisi Melayu yang berlangsung hingga kini loh. Tradisi ini terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang ada. Misalnya penggunaan alat musik modern untuk mengiringi lantunan barzanji dan sholawat. Barzanji ini menghubungkan praktik tradisi Islam pada masa kini dengan tradisi Islam di masa lalu. Selain itu, melalui barzanji, masyarakat Melayu dapat mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari perayaan barzanji ini ada banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil. Misalnya, kita bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul dengan syair-syair dan sholawat yang dilantunkan. Selanjutnya, ada tahlil jamak. Nah, warga Pulau Panyengat, Kota Tanjung Pinang, Riau, punya tradisi khas untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu dengan menggelar tahlil jamak atau kenduri ruah, yaitu seperti tahlil pada umumnya, dengan membaca ayat-ayat pilihan, zikir, serta berdoa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim. Nah, pada tahlil jamak ini kemudian dilanjutkan dengan kenduri atau dengan makan-makan bersama dengan sajian menu kenduri yang bersumber dari sumbangan sukarela warga. Tradisi ini disatukan sejak berdirinya Masjid Panjengat. Bahkan sampai saat ini, kenduri ruah masih dilakukan secara berjamaah di masjid tersebut loh. Yang selanjutnya ada jalur pacu. Jalur pacu ini adalah lomba dayung yang digelar setahun sekali di sungai-sungai Riau dengan menggunakan perahu tradisional. Seluruh masyarakat akan tumpah ruah jadi satu menyambut acara tersebut. Tradisi yang hanya digelar setahun sekali ini akan ditutup dengan Balimau Kasai. Ini dia nih, mandi Balimau Kasai. Apa ya Balimau Kasai itu? Mandi Balimau Kasai adalah sebuah upacara tradisional istimewa yang menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini biasanya dilaksanakan sehari menjelang masuknya bulan puasa. Upacara tradisional ini selain sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan memasuki bulan puasa, juga merupakan simbol penyucian dan pembersihan diri. Balimau sendiri bermakna mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk oleh masyarakat setempat yang disebut limau. Jeruk yang biasanya digunakan adalah jeruk purut, jeruk nipis, dan jeruk kapas. Sedangkan kasai adalah wangi-wangian yang dipakai saat berkeramas. Bagi masyarakat Kampar, pengharum rambut ini atau kasai dipercaya dapat mengusir segala macam rasa dengki yang ada dalam kepala sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, ini adalah tradisi Melayu, salah satunya yaitu barzanji.
Oke, kita akan membahas peta perjalanan kita yang ketiga nih. Tradisi Islam Minang. Nah, tradisi Islam Minang yang akan kita bahas ini ada 3, yaitu yang pertama ada sholawat dulang. Lalu yang kedua ada makan bajamba. Dan yang ketiga ada mandi balimau. Nah, kita bahas dari yang pertama ya. Sholawat dulang, yaitu suatu kegiatan sholawat atau doa untuk Nabi Muhammad SAW yang dipertunjukkan dengan diiringi tabuhan pada dulang, yaitu nampan kuningan yang bergaris tengah sekitar 65 cm. Nah, pada kegiatan sholawat dulang ini, selain melantunkan doa dan sholawat, juga menyertakan cerita kehidupan Nabi Muhammad, cerita yang memuji Nabi, atau cerita yang berhubungan dengan persoalan agama Islam dengan diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piring logam tadi. Selanjutnya ada makan bajamba. Artinya adalah makan bersama-sama. Bajamba itu sendiri diambil dari kata jamba yang artinya dulang atau nampan lingkaran yang permukaannya datar dan memiliki bibir pada tepinya. Nah, dulang ini biasanya bentuknya datar dan dibuat dari kayu atau kuningan yang kemudian ditutup dengan tudung saji yang dianyam dari daun enau, lalu di atasnya dilampiri dalamak, yaitu kain yang bersulam benang emas. Kemudian pada makan bajamba ini biasanya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Lalu ada mandi balimau. Seperti yang tadi kita sudah bahas pada tradisi Melayu, tradisi Minang juga melaksanakan mandi balimau, yaitu mandi mensucikan diri atau mandi wajib atau mandi junub dengan limau ditambah dengan ramuan alami beraroma wangi dari daun pandan wangi, bunga kenanga, dan akar tanaman gambelu, yang semuanya direndam dalam air suam-suam kuku wujud dari kebersihan hati dan jiwa dengan cara mengguyur seluruh anggota tubuh atau keramas. Mandi balimau ini juga biasanya dilaksanakan pada tujuan untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah puasa. Jadi, ini tuh adalah bentuk bahwa kebersihan hati dan pikiran sebelum melaksanakan suatu ibadah yang sangat suci. Ini adalah potret dari tradisi makan bajamba masyarakat Minang. Yang ada di kepala itu adalah dulang atau jamba tadi yang sudah kita pelajari, yang berisi lauk pauk yang telah disusun. Nah, selanjutnya ada juga potret dari tradisi mandi balimau masyarakat Minang. Jadi, mereka bersama-sama untuk melaksanakan mandi besar untuk mensucikan diri di sebuah sungai. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya telah menyimak. Kalau ada pertanyaan, taruh di kolom komen di bawah aja ya, gengs. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada salah-salah kata juga tolong dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.